Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesuksesan selalu. Amin amin ya robbal alamin. Kegiatan di sore hari ini, ini tepatnya di hari Minggu tanggal 12 Juni 2022. Kegiatan di hari ini, di sore hari ini tepatnya kita sedang melakukan fermentasi untuk kesiapan lahan. Ini lahan yang sudah siap. Kita tengok kawan-kawan. Ini lahan yang udah kita olah kemarin, udah kita siapin semua. Alhamdulillah untuk saat ini semuanya udah siap. Tinggal kita proses fermentasi lahan kawan-kawan. Ini yang selang induk yang kita pasang kemarin. Alhamdulillah udah selesai semua. Ini tinggal pelubangan selang irigasi ataupun selang drip yang ada di tengah ini belum kita lubangi kawan-kawan. Rencana besok akan kita lubangi sambil kita nunggu proses pemanenan di kebun ataupun di lahan satunya. Kita tengok untuk fermentasi persiapan lahan kawan-kawan sebelum kita tanam. Rencana ini kita tanam 2 minggu lagi kawan-kawan. Sebelum kita tanam, kita tengok pengolahan lahan ataupun cara sebelum kita menanam. Kita tengok untuk fermentasinya kawan-kawan. Untuk bahan-bahannya, oke, kita langsung aja kawan-kawan. Oke, untuk fermentasi yang pertama yang tadi kita aduk, ini dari kotoran ayam. Ini kotoran ayam yang udah lama kawan-kawan. Kita tengok kotorannya tadi. Oke kawan-kawan, untuk kotoran tadi diambil dari sini saya kawan-kawan. Ini kotoran yang sisa pemupukan yang lama kemarin. Ini diambil setengah ember tadi kawan-kawan. Kita tengok embernya. Sebelumnya kita tengok kotorannya biar kawan-kawan tidak bertanya-tanya. Ini kotoran ayam yang udah lama kawan-kawan. Kita tengok di embernya. Kita ke tempat pengaduan lagi kawan-kawan sambil kita jalan. Oke, kita udah sampai di tempat pengaduan atau pencampuran untuk fermentasi buat lahan sebelum tanam kawan-kawan. Untuk tadi ini Den, harus diaduk lagi Den. Ini tadi kita isi setengah ember ini kawan-kawan, kurang lebih 3 kilo ataupun 4 kilo. Kita remas, kita aduk, usahakan ini benar-benar hancur kawan-kawan. Jadi nanti waktu proses pengocoran tidak mengganggu alat kocor, jadi tidak ada sumbatan. Setelah ini langsung kita tuang kawan-kawan. Bahan yang pertama dari kotoran ayam yang udah dilarutkan dalam air, diremas-remas kawan-kawan. Oke, kita masukkan dalam drum ukuran 200 liter. Proses pemasukannya usahakan kita saring. Ini saring pakai jaring ikan pun nggak apa-apa kawan-kawan, ataupun pakai paranet. Ini dengan tujuan supaya kotoran nanti tidak menyumbat dalam alat kocor kawan-kawan. Ini kita larutkan untuk bahan yang pertama. Oke, kita skip sebentar kawan-kawan. Nah, untuk proses penyaringan agak lama kawan-kawan, tapi tidak masalah. Ini dengan tujuan kita kasih kotoran ini buat makanan bakteri nanti kawan-kawan. Jadi kita usahakan bakteri juga cukup untuk makanannya kawan-kawan. Jadi dia bisa berkembang biak dengan sempurna. Ini belum habis kawan-kawan. Kita tambah air lagi, kita aduk, kita tuang lagi.
Ini kita ulangi, ini bahan yang pertama kawan-kawan, dengan tujuan untuk makan bakteri. Untuk bahan yang kedua kita masukkan gula. Ini gula kita kasih setengah kilogram. Kita larutkan dulu di dalam ember. Supaya dia mudah larut kawan-kawan. Jadi larutnya sempurna kalau udah kita cairkan di ember. Kita tengok gula. Ini ukuran gula setengah kilo. Kita aduk dulu sampai larut, baru kita campur ke drum yang tadi sama yang pertama tadi, kotoran ayam kawan-kawan. Ini untuk gula, ini dengan tujuan untuk suplemen sama juga untuk makanan bakteri juga kawan-kawan. Diharapkan nanti setelah 4 ataupun 5 hari bakteri yang terdapat di dalam drum larutan ini udah siap bekerja untuk memaksimalkan lahan yang akan kita tanam kawan-kawan. Biar larut dulu kawan-kawan. Oke, setelah larut langsung kita campurkan lagi kawan-kawan. Kita masukkan di dalam drum tadi. Ini untuk bahan yang kedua. Untuk yang ketiga, kita tengok. Yang ketiga kita pakai Trichoderma. Ini pupuk hayati kawan-kawan. Ini spora Trichoderma sama Gliocladium, dan ada 2 lagi kawan-kawan, nggak tahu kawan-kawan, saya nggak hafal. Yang jelas ini ada 4 spora. Ini jamurnya, ini untuk mencegah penyakit layu fusarium, untuk layu ataupun rebah kecambah kawan-kawan. Kita menggunakan spora Trichoderma dan Gliocladium kawan-kawan. Ini merek dagang Trichoge. Ini untuk dosis sama, kita kasih setengah kilo dalam 1 drum ukuran 200 liter. Kita ulangi, ini ukuran setengah kilo. Dengan tujuan untuk mencegah layu fusarium. Kalau di pembibitan untuk mencegah rebah bibit ataupun rebah kecambah kawan-kawan. Ini kita fermentasi kurang lebih 4-5 hari kawan-kawan. Baru nanti kita aplikasikan di lahan sambil kita menunggu proses pengaduan. Oke, setelah larut baru kita tuang lagi kawan-kawan. Kita masukkan ini yang Trichoderma tadi kawan-kawan sama Gliocladium. Trichoge merek dagang kawan-kawan. Ini ada 4 spora SP kawan-kawan. Sporanya 4. Untuk yang keempat, bahan yang 4 kita masukkan bakteri EM4. Untuk dosis C4 kita kasih 1 liter. Ini dalam 1 drum kawan-kawan. Kita kasih 1 liter dalam 1 drum. Oke kawan-kawan, setelah diaduk larut sama, nanti kita masukkan lagi. Ini dengan tujuan untuk penyubur tanah, untuk mensterilkan tanah, supaya bekas-bekas pupuk yang lama bisa terurai langsung sama bakteri E4. Oke kawan-kawan, langsung aja kita tuang. Untuk menyingkat waktu kawan-kawan, yang penting kawan-kawan mengerti gimana saya cara penanaman ataupun budidaya tanaman cabai. Oke. Setelah bahan semua ini tercampur, kita usahakan aduk kawan-kawan sampai benar-benar merata. Sebelah ini yang 3 ini udah siap kawan-kawan. Kita tengok. Ini ada busanya di atas. Ini tandanya untuk bakteri sama spora masih hidup dan bekerja. Kita tengok kawan-kawan.
Oke, setelah diaduk ini kita usahakan tutup rapat kawan-kawan, supaya bakteri dari luar tidak bisa masuk ke dalam drum ini kawan-kawan. Diharapkan tidak bisa masuk ke dalam drum. Jadi drum ini steril dari bakteri luar kawan-kawan. Nah, untuk rencana ini kita fermentasi 4-5 hari kawan-kawan. Setelah nyampe 4 hari ataupun 5 hari, kita tambah air, lalu kita tambah air, kita penuhin drum kawan-kawan. Jadi ukuran isi air nanti 200 liter. Baru kita kocorkan ke masing-masing lubang ini kawan-kawan. Nah, jadi semuanya lubang ini kita kocor dengan dosis 150 sampai 200 ml kawan-kawan. Jadi kita aplikasikan dengan cara dikocor per tiap-tiap lubang kawan-kawan. Jadi diharapkan supaya lubang untuk tanam cabai ini benar-benar steril kawan-kawan. Benar-benar steril dari penyakit disebabkan oleh bakteri maupun dari spora jamur. Mencegah layu fusarium. Nah, oke kawan-kawan, ini untuk pengocoran usahakan 7 hari sebelum tanam. Lebih amannya kita ambil 7 hari setelah tanam kawan-kawan. Jadi untuk bakteri sama spora udah bener-bener beradaptasi di dalam lubang tanam kita kawan-kawan. Nah, mungkin ini cara kita untuk budidaya cabai sebelum kita tanam kawan-kawan. Yang baru datang ke channel saya, jangan lupa ikuti dengan cara kawan-kawan subscribe, like, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Jadi setiap saya penguploadan, kawan-kawan bisa langsung menyimak dari kebun. Nah, mungkin itu aja kawan-kawan yang dapat kita sampaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesuksesan selalu. Amin amin ya robbal alamin.